Berkisah di negara Thailand, lebih tepatnya di kota Bangkok. Cerita diawali dengan dua polisi yang bernama Deo dan letnannya yang bernama Herman. Mereka sedang menyamar untuk menjadi pembeli barang terlarang. โรงงานเขาหยุดผลิตของชั่วคราว ของเพิ่มอะ Jenderal Chang selaku bos narkoba itu mencurigai mereka karena Deo dan Herman baru pertama kali memesan narkoba dan mengaku-ngaku sebagai pelanggan tetap. Alhasil si jenderal pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mereka. Setelah kejadian itu, Jenderal Chang kabur dengan menaiki sebuah truk bersama beberapa antek-anteknya. Saat dalam pengejaran, Deo langsung naik ke atas truk untuk menyandra sopirnya. Tapi ternyata Deo malah ditembaki dari belakang, dan alhasil pertempuran pun tidak bisa terelakkan lagi. Saat ada celah di tengah-tengah truk, Letnan Herman langsung masuk untuk menembaki sopirnya. Setelah truknya berhenti, Herman langsung masuk ke dalam dan mencari di mana keberadaan Jenderal Chang. Namun, cibo. Tapi apesnya Herman malah terpojok dengan bom waktu yang sudah diaktifkan dengan Jenderal Chang. Lalu Deo menyandra sopirnya hingga sampai kehilangan kendali dan berakhir seperti ini. Dan truk yang berisi Herman dan Jenderal Chang malah menabrak rumah warga hingga hancur dan meledak seketika. Deo kemudian mencoba menyelamatkan Herman, akan tetapi Herman menolaknya dan menyuruh Deo untuk cepat pergi sebelum bomnya meledak. Setelah berhasil menangkap si Jenderal, Deo berusaha kembali untuk menyelamatkannya dan... Singkat cerita, malam pun tiba. Deo kemudian melihat acara TV bahwa Jenderal Chang telah ditangkap di gudang kosong daerah provinsi Kanburi. Dan Badan Narkotika Amerika Serikat telah menghubungi pemerintah Thailand untuk mengekstradisi Jenderal Chang ke Amerika untuk diadili pada minggu ini. Sedangkan Letnan Herman meninggal saat penangkapan Jenderal Chang. Karena berkat keberaniannya sebagai letnan kepolisian, kini namanya telah diagungkan oleh pihak Departemen Kepolisian Thailand. Kemudian datanglah adiknya Deo, seorang juara taekwondo yang bernama Nui. Dia mengatakan bahwa Dewan Olahraga Nasional telah memintanya untuk membantu kegiatan tambahan berupa memberikan bantuan di desa Pantong. Lalu menyuruh Deo untuk menandatangani surat izin terlebih dahulu. Dan Deo mengiyakan hal itu, tapi dia harus ikut bersamanya. Lalu pada pagi harinya kita diperlihatkan dengan suasana desa Pantong yang aman dan damai serta banyak warga desa yang berkumpul untuk menunggu bantuan tiba. Saat Dewan Nasional sudah sampai, mereka disambut dengan baik oleh para warga di sana. Setelah itu, Pak Kades menyuruh warganya untuk antri satu persatu untuk bisa menerima bantuan secara rata dan tidak berebutan. Soi เส้นเนี้ยพี่รักมากเลย ลาก่อนนะครับ พี่ขอให้สร้อยหนูด้วย Ketika acara amal sudah selesai, salah satu atlet yang bernama Paijo sedang main bola takowai, lalu disaksikan banyak warga. Kemudian kita diperlihatkan dengan pria yang sedang makan asem. Dia bernama Supri, tidak pakai yati. Yang nampaknya dia kepincut ketika melihat gadis cantik yang ada di desanya. ไปขี้มั้ง Gadis itu kemudian menawarkan minuman kepada Deo, dan tanpa sengaja Deo menyenggol airnya hingga tumpah. Lalu Supri yang melihat hal itu merasa cemburu karena gadis incarannya
telah dekat dengannya. Setelah situasi kacau, Pak Kades akhirnya marah kepada Supri anaknya dan menyuruhnya untuk pulang saja. Ketimbang nyari masalah di sini, lebih baik pulang saja, ngerokok ngopi di rumah, mabuk-mabuk di rumah. Dah kelar. Melihat Deo yang seperti itu membuat Supri kesal dan berencana untuk bisa mengajar Deo rame-rame. Tapi tiba-tiba, ya, datanglah seorang milisi bersenjata yang entah dari mana mereka datangnya. Lalu mereka semua menembaki warga desa Pantong secara brutal dan tiada ampun. Sehabis kekacauan itu, warga yang masih hidup pun disuruh untuk berkumpul di depan desa. Dan kita bakal melihat kekejaman lain dari mereka, yaitu menembak biksu yang tidak salah apa-apa hingga meninggal dunia. Mereka bukan manusia, tetapi mereka adalah Dajjal. Beres dengan misinya, kemudian salah satu milisi melaporkan kepada atasannya untuk segera datang kemari dan melihat situasi di sini. Saat sampai, kita diperlihatkan dengan ketua yang memimpin anggota milisi bajingan ini, yaitu yang bernama Denny, tidak pakai cakur. Emosi karena datang-datang tiba-tiba nendang besi, Pak Kades kemudian bilang kepada mereka bahwa apa maksud dan tujuan mereka sampai-sampai datang kemari bikin onar seenaknya sendiri. Dan ya, Supri yang melihat ayahnya ditembak sama orang radang jal itu pun langsung teriak layaknya orang yang kakinya terjepit oleh jepretan tikus. Lalu pada sore harinya mereka semua memasang kamera CCTV di sudut desa sebagai ancaman untuk pemerintah Thailand. Adegan beralih di pemerintahan yang melihat video warganya disiksa layaknya zaman penjajahan Belanda. Lalu muncullah wajah Denny yang mengatakan bahwa maksud dari semua ini karena dia marah terhadap pemerintah Thailand yang menahan Jenderal Chang. Dan Denny langsung memberikan nomor telepon untuk bisa berbicara langsung dengan Perdana Menteri. Ketika sudah teleponan, Denny langsung meminta Perdana Menteri untuk segera membebaskan Jenderal Chang. Karena kalau sampai dalam waktu 24 jam Jenderal Chang belum dibebaskan, maka warga desa akan menjadi korbannya. Supri yang sadar dari pingsannya berusaha keluar dan melawan mereka semua. Langsung Deo memberikan pistol AK-47 sebagai perlindungan diri karena ini sangat beresiko tinggi. Kini Denny semakin menggila dengan menyuruh anak buahnya untuk selalu merekam aksi penembakan yang dilakukan sebagai tanda ancaman besar bahwa dirinya tidak main-main ketika mengancam pemerintahan Thailand. Setelah itu Denny langsung marah-marah dan meminta Perdana Menteri untuk segera dan secepatnya membebaskan Jenderal Chang. Karena kalau sampai berani membawa pasukan khusus dari Thailand, maka dia tidak segan-segan akan langsung membombardir semua desa beserta isinya. Singkat cerita, sore menjelang malam pun tiba. Kini kita diperlihatkan dengan Deo yang sedang menyusup masuk ke camp milisi. Dan tak sengaja Deo mendengar percakapan dari mereka bahwa rudal nuklir akan segera ditembakkan ke kota Bangkok sekitar besok jam 8 pagi setelah Jenderal Chang dibebaskan. Tapi sayangnya Deo malah ketahuan dengan milisi tiba-tiba. Akhirnya Deo kalah setelah ditendang mbak-mbak milisi yang paling cantik sendiri. Deo kemudian diikat tangannya dan menyaksikan nuklir yang akan diluncurkan. Dan nuklir meluncur ke arah kota Bangkok dan menghancurkan semuanya. Setelah itu Jenderal Chang dibebaskan dari penjara dan diterbangkan menuju desa Pantong. Dan pada titik ini saya ataupun Anda mulai mikir cara untuk memberontak penindasan para bajingan-bajingan ini.
Deo kemudian menegaskan, coba lihat berapa banyak warga kita yang mati sia-sia. Apakah kita diam saja? Kita harus memberontak orang-orang seperti mereka. Karena mati dalam peperangan jauh lebih terhormat ketimbang mati menjadi budak lawan. Namun saat helikopter tiba bersama milisi gembong narkoboy, tiba-tiba siaran radio lagu kebangsaan Thailand telah dikumandangkan. Sontak hal itu membuat semangat baru kepada mereka untuk melawan penindasan bajingan-bajingan ini. Namun di tengah-tengah perlawanan mereka harus berhenti karena sudah dikepung dengan banyak tentara milisi di depannya. Namun ciba-ciba lalu salah satu atlet sepak bola menendang ceret berisi air panas hingga mengenai mukanya. Deo kemudian melakukan perlawanan dengan menembaki mereka secara rata. Nui melawan mereka dengan jurus taekwondo yang dia kuasai. Lanjut dengan Paijo yang melawan mereka menggunakan tendangan Simadun yang dia kuasai saat menjadi atlet sepak bola sekitar beberapa bulan yang lalu. Selesai menembaki salah satu milisi malah buang ludah ke tanah. Lo apa pengen tak useri lencong lambemu lek. Tapi kemudian salah satu bocil langsung memukulinya dengan kayu. Tapi karena lawan bocil itu adalah orang dewasa, maka dia harus terlempar olehnya. Tapi saat dia mau ditembak, ciba-ciba kini Paijo mengandalkan bola sebagai senjata mematikan yang dia miliki. Tapi saat Paijo terpojok, ciba-ciba lagi. Melihat Paijo dilempar granat, sontak dia langsung refleks dan menendang kembali granat itu ke milisi tersebut. Dan berakhir seperti ini. Lalu si cantik Nui malah berantem dengan mbak-mbak asal milisi yang cantik sendiri. Dan ini sangat memanjakan laki-laki. Bagaimana tidak? Karena dia cuma memakai ya. Lanjut kepada Supri dengan jiwa pantang menyerah yang dia miliki. Tapi sayangnya pelurunya habis saat dia menembakkan basoka ke arah Denny. Namun tanpa diduga malah berakhir seperti ini. Kini mereka sudah sama-sama terpojok antara warga desa dan para milisi. Dan biksu Buddha yang melihat hal itu hanya bisa berdoa supaya bisa menghentikan peperangan yang terjadi. Jenderal Chang kemudian dikepung lagi oleh para agensi khusus Thailand yang menghantarnya di awal adegan tadi. Deo marah karena melihat banyak warga yang mati tertembak oleh mereka. Tapi saat di tengah pertarungan salah satu bajingan yang bernama Toeng malah ikut campur dalam pertarungan Deo. Dengan jiwa pantang menyerah yang dia miliki, kini dia bangkit lagi untuk menghabisi dan menggagalkan nuklir yang akan diluncurkan besok pagi. Tapi sayangnya Toeng malah duluan membuka kunci lodal nuklirnya dan Deo langsung datang untuk menghajarnya. Dan ya, kali ini mimpi buruk yang jadi kenyataan. Nuklir meluncur ke arah kota Thailand. Deo yang dalam keputusasaan langsung menjedot-jedotkan kepala Toeng ke laptop hingga laptopnya hancur berantakan. Tapi ternyata usahanya tidak sia-sia karena laptopnya error, membuat nuklirnya terjatuh di perairan Teluk Thailand selatan Bangkok.
Ternyata masalah belum selesai di situ. Deo malah menemukan bom waktu yang akan meledak di desa ini sekitar 4 menit lagi. Dan langsung Deo meneriaki warga yang tersisa untuk segera pergi dari desa sebelum bomnya meledak. Setelah semua orang berkumpul dan berhasil, ternyata gadis incaran Supri meminta untuk Deo menyelamatkan Supri yang sedang dalam keadaan terluka. Awalnya Deo ragu-ragu, tapi ketika dia teringat kepada Letnan Herman yang wafat akibat bom, dia pun trauma dengan hal itu, langsung pergi menyelamatkan Supri. Ternyata Toeng masih hidup dan menembak motor Deo hingga Deo terjatuh. Belum puas dengan hal itu, Toeng langsung ingin menindas Deo dengan truknya. Tapi untungnya Deo masih bisa menyelamatkan diri. Kemudian Deo langsung mengambil motornya kembali dan naik dengan kecepatan tinggi untuk bisa menabrak kaca depan mobil truknya. Untuk bisa menabrak kaca depan mobilnya Toeng hingga meledak lagi. Dengan waktu 22 detik kini Deo bersusah payah bangkit untuk menyelamatkan Supri sebelum bomnya meratakan seluruh desa. Dan ya, akhirnya bomnya meledak dan menghancurkan desa beserta isinya. Terus yang jadi pertanyaan adalah, apakah Deo dan Supri selamat? Kira-kira gimana ya? Pura-pura nggak tahu aja deh saya. Dengan jumbul kayak ikan lele di kolam, ternyata Deo dan Supri masih bisa menyelamatkan diri. Jadi waktu ledakan tadi mereka menyelupkan diri di kubangan ini. Melihat kakaknya selamat membuat Nui langsung bahagia dan berlari sambil memakai kaos kutang saja. Kini tiada lagi kebahagiaan karena semua hanya tersisa puing-puing bangunan saja. Mereka bersyukur yang masih selamat dari kejadian tadi. Nui kemudian pamitan dengan salah satu bocil yang dia selamatkan pada adegan sebelumnya. Adegan terakhir kita diperlihatkan dengan para atlet yang sedang meninggalkan desa Pantong untuk bisa kembali ke kota Bangkok. Tamat, ending yang sangat mengharukan.